Dan saya terima kasih juga kepada teman-teman dan kelompok-kelompok saya yang sudah membantu saya dalam acara drama kali ini. Saya ulangi lagi, saya Made Pinasabika selaku sebagai sutradara, dan di sini ada teman-teman yang akan menjadi peran di drama hari ini. Silakan teman-teman. Saya Jen sebagai Joy. Saya Akbar sebagai staf siswa. Saya Najwa sebagai Saya Alea sebagai murid 1. Saya Alea sebagai Saya Tera sebagai murid kedua. Saya Asgidi Tentarisa sebagai narator. Saya Dea sebagai murid keempat. Saya Lena sebagai murid ketiga. Saya Nama sebagai staf siswa. Saya Mia sebagai staf siswa. Baik, terima kasih semuanya dan selamat menyaksikan. Sekolah idealnya tempat belajar, bersosialisasi, dan bersahabat. Namun, bagaimana jika sekolah justru dipenuhi kekerasan, konflik, dan korupsi? Bel berbunyi pukul 8. Mengadakan pelajaran pertama dimulai. Murid-murid berduduk rapi, siap menyambut guru. Namun, tidak seperti biasanya, guru datang bersama seorang gadis bernama Arya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, perkenalkan aku Arya. Semoga kita berteman baik. Salam kenal semuanya. Baik, sekarang silakan buka buku kalian masing-masing. Pagi yang cerah, siswa-siswi belajar seperti biasa. Namun, kedatangan wakil kepala sekolah bersama staf kesiswaan melakukan razia menimbulkan ketegangan di kelas. Halo, kita belum kenalan. Nama aku Arya. Nama kamu? Arya, kamu masuk ke sekolah ini di tengah-tengah semester. Usahakan nilai kamu bisa lebih baik daripada yang lain. Baik semuanya, mari kita lanjut. Buka buku kalian halaman 158 bab 4. Ada apa? Hati-hati Rena, kau bisa mengalihkan perhatian murid lain. Staf kesiswaan akan melakukan razia hari ini. Baik, Pak. Bukankah protokol usaha seperti melakukan prestasi kami? Makin kuno, makin baik. Hal-hal kuno sudah teruji dan terbukti. Menurut peraturan sekolah, semua murid harus menuruti guru mereka. Jadi peraturan ini melanggar hakmu atau tidak, saya memutuskan. Kuharap kau tidak keberatan, Alia. Terima kasih, Bu. Bel berbunyi, murid-murid berhamburan menuju kantin. Suasana begitu ramai di kantin. Alia, Reina, dan dua orang teman lainnya sedang berkumpul di meja makan. Para guru di sekolah berpikir mereka bisa terapkan peraturan apapun kepada murid. Astaga, para murid itu jauh lebih dugaan Maria. Benar, harus berhati-hati ya. Para guru di sekolah itu mengerja orang sepertimu, sama seperti itu. Ya, kalau sekolah yang ditanya, seperti itu.
Tibalah wakil kepala sekolah beserta staf kesiswaan yang sedang melihat suasana kantin. Kau Arya, Iya, Pak. apa kau tahu bahwa sekolah ini punya peraturan yang ketat? Bagus, karena kau murid baru di sini. Aku akan memberi hukuman dengan kau harus menghafal 427 peraturan sekolah ini. Terima kasih, Pak. Bukan di sini, Arya. Arya dibawa oleh wakil kepala sekolah ke lapangan untuk dihukum. Di sana ia harus menghafalkan 427 peraturan sekolah. Peraturan untuk murid sekolah Kartana Mitaya. Yang kedua, peraturan 1892. Aku sudah membacanya. Dari semua 427 peraturan, tidak ada peraturan suku yang melarang memang peraturan sekolah. Bawa dia ke ruang penyesalan. Baik, Pak. Selamat datang di ruang penyesalan. Aku tidak akan semena-mena menghukummu di sini. Cepat ambilkan obat itu, Pak. Arya berada di kelas dengan wajah dan tubuh yang tenang. Di sana, teman-teman Arya tampak keheranan bahwa mengapa ia sangat tenang sekali setelah dibawa ke ruang penyesalan. Arya dipanggil dihukum atas perbuatan kejadian. Mereka hanya mau ngobrol di sana. Tempat itu sangat gelap ya. Wah, namanya juga takut. Tidak. Arya, begini. Sepertinya aku akan berpesta sendirian di ruang penyesalan. Kepala sekolah menuju ruangan penyesalan dan melemparkan Arya ke lantai lalu menampar mukanya dengan sangat kencang. Aku sudah membaca dari semua 427 peraturan. Peraturan pertama, para murid harus menghormati dan mematuhi peraturan sekolah. Peraturan kedua, para murid harus menghormati para guru seperti anggota keluarganya. Peraturan ketiga, Aku akan bertanya lagi. Siapa kau? aku Arya, murid baru, Pak Guru. Aku juga ingin tahu. Siapa kau? Wakil kepala sekolah, guru kesiswaan sangat kesal dengan Arya. Dia melobek-lobek kertas dengan penuh amarah. Mengapa Arya tidak mati saja? Permisi, Pak. Aku Joy. Ini hari pertamaku bersekolah di sini. Aku ingin mengajukan diri menjadi kepala inspektur. Bisakah seorang guru menjadi kepala? Bagiku, peraturan ada demi kepentingan publik. Kita berjasa kepada masyarakat dengan menerapkan peraturan. Yang terpenting, aku pernah satu sekolah dengan dia. Aku tahu cara. Kudengar soal grup obrolan murid merencanakan kenakalan. Aku akan bergabung dengan nama palsu. Mereka bisa tertangkap sebelum itu.
kelas sangat sepi sekali. Tetapi Arya melihat ada sebuah dokumen yang bertuliskan rahasia. Dan saling berpapasan di lorong sekolah. Arya sangat senang bahwa ada teman satu sekolahnya yang pindah ke sekolah anak baru Arya. Kamu baik sekali. Seperti biasa, kau terus berita terus. Dan kau masih belum pernah. Kali ini apa rencanamu? Di lapangan, Arya ingin melakukan aksinya, yaitu ingin menyebarkan segala keburukan di sekolah ini melalui dokumen yang ia bawa. Berhenti Arya. Kau melakukan apa? Aku ingin semua orang melihat bagaimana para penentang peraturan melanggar peraturan itu sendiri. Lihatlah ke kamera, Pak. Apa yang kau lakukan, Joy? Jika melangkah lebih dekat, akan kukirim video itu semua orang. Apa yang kau mau? Boleh aku minta dokumen itu? Ini menunjukkan dana dan sumbangan dari kementerian untuk anggaran pendidikan sekolah kita. Benar. Tunggu, kenapa aku tidak pernah melihat guru asing di sini? Komputer tidak ada, dan makanan di sekolah ini sangat tidak enak. Lalu, kemana semua uang ini? Jangan biarkan Arya menipu. Dokumen itu palsu. Jika palsu, seharusnya tidak berharga. Hei semua, tangkap dia! Wakil kepala sekolah dan Ibu Yohana ditangkap oleh semua murid dan dibawa ke lapangan. Di sana mereka dijatuhkan ke tanah dengan kencang. Kepada guru tercinta, kami nyatakan bahwa kami tidak ingin mengikuti peraturan sekolah itu lagi. Kau, Selanjutnya apa lagi? haruskah kita suruh mereka menulis surat pengakuan, suruh tulis semua hal buruk mereka, dan kita sebarkan ke masyarakat. Tulis. Sulit atau kan aku habisi. Wakil kepala sekolah dan guru-guru di sana akhirnya menyerahkan diri mereka dan para murid membawa mereka ke pihak yang berwajib. Dan kita harus merenungkan perilaku diri sendiri dan orang lain, menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan kebenaran akan selalu mencari jalannya. Amanat dari sang penulis, sekolah idealnya tempat menanam ilmu dan nilai. Namun, sayangnya tercemar kekerasan, konflik, dan juga korupsi. Arya, si murid baru yang berani bertanya, adalah representasi suara hati yang bungkam. Keberaniannya melawan ketidakadilan, mengingatkan kita akan kekuatan kebenaran sekecil apapun. Baik, dan terima kasih buat teman-teman sekalian. Mohon maaf jika drama kami masih ada yang salah, masih ada kesalahan teknis. Mohon maaf dan kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.